Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TKP Angkatan 9 dari Kabupaten Tuban. Kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual praktek coaching untuk supervisi akademik. Dan saya di sini sebagai Semawati Agustia dari SDN Bina 3 sebagai coach. Saya Rina Raihana dari SDN Sidukumpul 1 sebagai coach. dan saya sendiri Rakil Setia Haryanto dari SDN Sidoarjo 2 sebagai pengamat. Selamat. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Pak Rakil. Panas Ibu Gil. Iya, Pak. Oh, mendung kali. Gimana tuh Lina? Alhamdulillah Pak. Ini Bu Lina. Dengar-dengar dengan hari ini akan melakukan coaching Bu Lina. Iya. Sebelum Bu Lina melakukan coaching, terlebih dahulu saya akan melakukan observasi terlebih dahulu. Dan niki ada rubrik Bu Lina. Nah, yang diamati ini, rubriknya dilihat, yang nanti kira-kira bagaimana Bu Lina rubriknya? Apa sudah jelas atau belum Bu Lina? Setelah saya lihat rubriknya, saya sudah jelas Pak dengan kriteria yang akan diobservasi. Oh, oke. Ya. Nah, terkait nanti pada waktu coaching, ya, Bu Lina memiliki kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Lina itu apa? Berbicara tentang kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak Rakil, ya, ada 3 kompetensi. Yang pertama adalah pembuatan pertanyaan berbobot, kemudian berkehadiran penuh. Yang ketiga adalah menjadi pendengar yang aktif dari coach yang menyampaikan masalahnya. Gitu. Ya. Dari ketiga kompetensi yang Bu Lina ungkapkan tadi, Bu Lina akan fokus di kompetensi mana? Dari ketiga kompetensi yang saya sampaikan tadi, saya fokus di kompetensi yang membuat pertanyaan berbobot pada coach. Lantas bagaimana Bu Lina pencapaian indikatornya itu bagaimana menurut Bu Lina? Dari kompetensi tadi bisa berhasil jika indikatornya terpenuhi Pak. Di antaranya adalah nantinya coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang coach hadapi melalui pertanyaan pemantik dari saya. Oke, sudah bagus Bu Lina. Mungkin percakapan kali ini saya akhiri di sini Bu Lina. Nanti setelah Bu Lina melaksanakan teaching ya, dengan lurus ya katanya. Iya, kita diskusi kembali. Itu ya. Monggo lurusnya Pak. Terima kasih Pak sebelumnya. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam. Monggo penerus. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Lina, untuk kabar saya hari ini sehat. Namun sedikit ada ganjalan di hati saya Bu. Oh, baik. Kira-kira mungkin sekitar 15 menit ya Bu ya, kita ngobrol bersama pengurus untuk mendiskusikan ganjalan yang ada di hati panjenengan. Kira-kira apa Bu ganjalan yang ada di hati panjenengan? Begini loh Bu, sebetulnya terkait dengan murid saya yang ada di kelas. Nah, murid saya itu ada yang suka bully temannya seperti itu. Tadi ada murid saya yang menangis karena diejek rambutnya kriwol gitu loh Bu. Ya, jadi itu kan dia sedih, itu kan namanya dibully ya Bu ya. Dia sedih
karena rambutnya keriting dibully seperti itu, Bu. Oh iya ya. Berarti Bu Nurus yang ingin Bu Nurus diskusikan itu tentang pembulian antar teman ya, antar murid gitu gitu. Ya Bu Mina, betul sekali. Dari percakapan ini nanti, dari diskusi ini nanti, Bu Nurus menginginkan hasil yang bagaimana? Saya itu ingin memotivasi murid saya, Bu, supaya dia tidak membuli temannya. Karena kalau terkena itu ya bullying itu ya kasusnya banyak sekali ya Bu Nina, dari sekolah-sekolah lain juga mungkin. Kalau dia sudah terdampak bullying itu untuk pengobatannya lumayan waktu lama, Bu, berdampak lama karena butuh terapi seperti itu, Bu. Dari kacamata Bu Nurus, murid yang suka membuli itu yang bagaimana Bu Nurus? Ya salah satunya ya itu, Bu, yang kalau di kelas saya ya salah satunya mengejek temannya seperti itu, Bu. Jika di dalam kelas dengan panggilan si bodoh atau seperti itu, ya itu kan salah satu bullying yang telah dilakukan anak di dalam kelas, Bu. Iya, iya. Kalau Bu Nurus amati murid-muridnya Bu Nurus itu, kalau misalkan di skala 1 sampai 10, 1 itu suka membuli dan 10 itu bebas dari pembulian, kira-kira muridnya Bu Nurus itu di skala berapa, Bu? Kalau murid saya itu berbeda-beda, Bu, ya. Ada yang di skala 4, ada juga yang di skala 5. Karena itu ya mungkin karena usia anak yang berbeda-beda dan faktor ekonominya dari siswa itu tersebut kan berbeda-beda. Jadi ya belum bisa dikatakan minimal seperti itu. Kalau misalkan ingin naik ke level 10 agak sulit ya Bu ya, memang ya kelihatannya. Kalau melihat hal seperti itu, Bu Nurus ini pengen muridnya ini naik ke level berapa, Bu? Kalau saya pribadi ya paling tidak ke level 8, Bu. Itu sudah cukup menurut saya, ya. Apa yang Bu Nurus kemudian akan lakukan untuk meningkatkan level dari yang semula 4 menjadi 8 tersebut? Saya ingin membuat itu, Bu, keyakinan kelas dalam kelas dengan murid-murid saya, tentu dengan kesepakatan bersama mereka semua ya, Bu. Itu kan ada konsekuensi. Ya, dari konsekuensi itu tersebut sendiri ya paling tidak sesuai dengan perilaku anak-anak itu yang ada di dalam kelas. Jadi nanti bersama-sama membuat keyakinan kelas dan disepakati bersama seperti itu, Bu. Ya. Baik, Bu. Dari rencana aksi yang Bu Nurus sampaikan tadi, kira-kira Bu Nurus bisa membantu mereka atau tidak? Ya tentu saja saya bisa, Bu. Saya akan membantu mereka semaksimal mungkin, tapi dengan waktu yang lumayan agak lama itu ya. Iya. Bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat ini, kira-kira mulainya bisa dimulai kapan, Bu? Ya tentu saja bisa, Bu. Saya akan melaksanakan dan dalam waktu dekat ini mungkin minggu pekan depan itu ya. Oh ya, baik. Baiklah Bu, percakapan ini kita cukupkan ya. Kira-kira dari diskusi kita kali ini apa yang bisa Bu Nurus ambil? Pelajaran apa yang bisa Bu Nurus ambil? Dari percakapan yang saya lakukan dengan Bu Lina ya, Bu, alhamdulillah saya sedikit lega dan sangat lega karena saya sudah mengutarakan unek-unek atau isi hati saya sendiri, Bu Lina, tentang terkait murid saya yang ada di dalam kelas, dan akhirnya saya menemukan solusi. Nanti di dalam solusi itu saya bisa memperbaiki lagi ke depannya untuk murid saya, dan alhamdulillah sekali Bu Lina, terima kasih Bu Lina sudah meluangkan waktunya untuk saya. Baik Bu, kalau begitu kita sharing lagi minggu depan Bu ya, setelah Bu Nurus menjalankan rencana aksi yaitu membuat keyakinan kelas tersebut. Ya Bu, besok saya akan menemui Bu Dina kembali. Terima kasih ya Bu atas waktunya yang telah diberikan untuk saya sharing siang hari ini. Sama-sama Bu Nurus.
Baik, Bu Lina. Oke, setelah saya amati coaching tadi dengan sama Bu Lurus, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan ke jenengan. Salah satunya, apa yang bisa menjadi indikator suksesnya coaching tadi? Ada beberapa indikator Pak yang saya bisa mengatakan kalau coaching tadi sudah sukses ya. Yang pertama adalah saya sudah menggunakan alur filter. Alur filter sudah saya gunakan, kemudian saya juga menemukan kata kunci dari permasalahan yang coaching sampaikan kepada saya, yaitu tentang bullying. Terus kemudian coaching juga sudah menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Kalau sebenarnya saya amati Bu Lina sesuai dengan alur filter yang sudah bisa menggali potensi terhadap kunci, dan kunci sendiri menemukan solusinya sendiri. Lalu Bu Lina, potensi apa selain tadi yang ingin Ibu Lina kembangkan setelah ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah praktek coaching hari ini Pak ya, yang pertama adalah saya ingin menjadi pendengar yang aktif bagi coaching, dan saya juga akan mengembangkan hadir sepenuhnya dan mendengarkan coaching memaparkan permasalahannya. Oke, baik sekali Ibu lagi. Semoga kompetensi yang Ibu kembangkan nantinya. Terima kasih Pak ya. Untuk saya akhiri diskusi kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bu lagi. Sama-sama Pak.